Oke teman-teman, selamat sore 5 November 2024. Jadi hari ini kita mau test ride teman-teman. Ini kita mau test ride untuk Honda Scoopy terbaru teman-teman. Ya, kita coba prepare dulu teman-teman. Jadi kita akan ngetes ya. Jadi intinya yang terbaru itu sebenarnya overall dari desain aja teman-teman. Dari desain lalu dari bagian velg gitu ya. Memang untuk perubahan nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, tapi memang dari desain gitu ya, velg dan juga beratnya itu lebih ringan sekarang teman-teman. Beratnya Scoopy yang untuk versi standar itu 93 kg dan untuk versi keyless itu 94 kg. Jadi memang beratnya sedikit lebih ringan dibanding versi sebelumnya ya. Wih, ini dia nih reviewer terkenal kita masuk nih ya. Mantap. Duluan Mas. Oke, ya kita lanjut ya. Habis ini kita mau test ride untuk Honda Scoopy ini teman-teman. Oke, jadi kita mau test ride teman-teman. Kebetulan dapat yang versi green ya. Dan ini sudah keyless. Kita coba lihat dulu. Wah, siap Mas. Ada minumnya tadi ternyata. Ya kita coba nyalakan ya. Jadi kalau dari segi depan sini teman-teman ya, kita lihat ada perubahan itu di bagian speedometernya dan ini ada eco indikatornya. Nah tadi diinfokannya sama AHM kalau untuk eco indikatornya itu dia semakin terang maka dia semakin ekonomis gitu. Nah nanti kita akan lihat ya sebenarnya seekonomis apa sih dia dari Honda Scoopy ini. Kalau kita lihat di sini ada kilometer per liternya ini belum muncul ya teman-teman ya. Dan yang lucu itu adalah sebenarnya dari tulisan-tulisan ini nih. Terus bar bensinnya tuh bulat-bulat gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita lagi ngetes Honda Scoopy versi terbaru ya. Dan dengan berat yang lebih ringan, dia di 93 kg. Itu bikin motornya tuh jadi punya akselerasi yang cukup oke. Walaupun memang secara basis mesin gitu ya, terlalu secara rangka dia juga masih sama. Rangkanya masih menggunakan rangka ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame. Ya memang kemarin ada cukup banyak pro kontra, tapi kalau kita lihat ya memang sudah ada improvement. Mulai dari tahun lalu ya, itu mereka udah ngasih garansi rangka itu 5 tahun teman-teman. Ya kita lihat nih. Tuh ya indikator ekonya itu bisa bener-bener menyesuaikan. Jadi ini terang banget tuh. Terus ada yang nggak begitu terang. Dan kalau misalnya kita bejek nih, indikator ekonya mati gitu ya. Lucu nih untuk bagian indikatornya ini. Ya memang secara handling ya, kalau kita bandingkan sama Beat, Scoopy ini terasa lebih gampang untuk rebah karena dia punya ban yang lebih besar ya. Depan itu dia pakai ban 100/90 dan untuk belakang dia pakai ban 110/90 sorry. Dan untuk velgnya dia 12 inci teman-teman. Untuk mesin sama ya, masih pakai mesin 110 cc dengan kita coba nanjak. Wow. Masih pakai mesin 110 cc ya dengan spesifikasi yang sama persis dengan Scoopy ESAF sebelumnya ya. Jadi ini kita coba straight dulu. Kita tes akselerasi. Ya khas banget ya mesinnya Scoopy. Kita coba untuk CBS-nya. Untuk remnya karena masih baru jadi punya yang cukup oke nih untuk responnya. Ya. Oke, siap. Nah, kita coba untuk handlingnya. Ya tadi seperti yang gue bilang, untuk handling dari Honda Scoopy ini dia punya handling yang cukup oke. Karena memang secara mau nggak mau ya kita akui ya, untuk rangka ESAF itu dia punya handling yang oke gitu ya. Kita tuh bawa motor tuh jadi lebih agile gitu ya. Lalu untuk handlingnya juga jadi lebih enak. Terutama ini sangat kepake sih sebenarnya buat harian ya. Untuk harian tuh motor ini mudah banget ditekuk-tekuk seperti ini. Aman banget gitu ya. Bahkan kalau kita nekuk agak cepet gitu ya, itu motor tuh jadi nurut gitu. Ya memang kalau kita bicara enaknya sih ya cukup enak ya bawa Honda Scoopy ini. Secara kalau kita bicara apa namanya tingkatan gitu ya, dia satu tingkat lah di atas Honda Beat gitu untuk kenyamanannya. Nah coba ya. Untuk karakteristik mesin ya sebenarnya hampir mirip aja dengan Scoopy sebelumnya. Tapi karena dia lebih ringan, gua sih ngerasa
untuk akselerasinya itu sedikit lebih oke ya dibanding Honda Scoopy sebelumnya gitu. Ya untuk beda keringanan itu ya, ringannya itu beda itu. Yang pertama dari velgnya tuh lebih ringan teman-teman. Lalu untuk komponen CBS-nya juga kabarnya sudah diperbarui jadi lebih ringan. Dan pastinya untuk bagian behelnya ya, untuk behel dia juga lebih ringan kabarnya gitu ya. Kita mau coba nih untuk speed bump ya. Kita akan rasakan seperti apa nih. Ya untuk nanti kita sebut ya. Kita coba lagi akselerasi. Karakteristik Scoopy banget sih sebenarnya. Kita coba lihat ya berapa ya. 64, 65 nih untuk ya. Jadi karakteristiknya itu memang Scoopy banget gitu ya. Bawahnya sampai ke tengah tuh bener-bener jos gitu ya, tapi di tengah dia agak kosong gitu. Ya memang itulah yang bikin motor ini jadi irit banget ya. Baru 2 putaran. Kita tadi udah coba tes ya untuk 2 putaran teman-teman. Dan kalau kita rasakan memang untuk Honda Scoopy terbaru ini dia lebih ringan. Dan tetap untuk handlingnya dia tetap agile banget gitu ya, berkat rangka ESAF-nya gitu teman-teman. Jadi memang gue tadi merasakan motor ini tuh sudah cukup oke ya untuk dibawa handling dan segala macamnya. Dan kalau kita lihat nih ya dari motor ini teman-teman, ya walaupun dia kelihatan kecil tapi kalau untuk bicara ergonomi ternyata memang cukup enak ya untuk Honda Scoopy ini. Entah kenapa gue ngerasain untuk ergonomi dan posisi duduk itu lebih enak motor ini dibanding motor yang mungkin kita temukan kayak Beat dan lain sebagainya gitu ya. Ini menurut gue di kelas 110 cc ini enak banget untuk posisi ridingnya. Dan untuk akselerasinya karena dia lebih ringan ya, ringan sekitar beberapa kilogram ya dari versi sebelumnya, maka akselerasinya menurut gue dia lebih oke ya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi memang nggak signifikan dan mungkin akan berpengaruh sama pemakaian dalam kota itu di konsumsi bahan bakarnya teman-teman. Kita kelilingin dulu nih. Ini untuk Honda Scoopy terbaru ya. Lebih ringan dan ini gampang banget teman-teman kalau mau diangkat-angkat nih. Wah kan, ya kan, gampang banget gitu loh. Emang nih motor laku udah 8,5 juta di seluruh Indonesia. Jadi tentunya untuk versi terbaru ini banyak orang yang pengen punya harapan khusus gitu ya untuk punya Scoopy ini lagi. Dan soal rangka tadi yang gue sebut dia masih menggunakan rangka ESAF teman-teman. Tapi menurut gue sih dengan adanya garansi 5 tahun itu ya mungkin bisa bikin teman-teman jadi ngerasa sedikit lebih safe lah ya untuk membeli Honda Scoopy ini teman-teman. Jadi tadi itu sih yang gue rasakan. Untuk tanjakan juga nggak ada masalah, remnya juga menurut gue cukup enak dengan rem CBS ini. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan lagi ya dengan performa dari Honda Scoopy ini, untuk baik performa dari tenaganya bahkan untuk agility-nya gitu ya. Ini dia Honda Scoopy terbaru teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Silakan komentar ya di bawah. Karena memang tadi gua cuma dikasih kesempatan 2 sesi dan gua harus segera pulang. Jadi mungkin itu dulu untuk reviewnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk ngetes motor ini secara lebih komprehensif ya dengan review hariannya teman-teman ya. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan komen-komen dulu di bawah ya. Untuk review Honda Scoopy ini untuk test ride memang tidak ada yang signifikan dari perubahannya itu ya. Melainkan memang hanya dari desain dan juga berat yang lebih ringan. Tapi menurut gua cukup improve lah ya dibanding versi sebelumnya. Dan harganya juga nggak naik terlalu jauh ya. Masih di angka 22 jutaan aja, jadi masih cukup terjangkau untuk Honda Scoopy ini. Gimana menurut teman-teman tentang Honda Scoopy ini? Silahkan komen-komen ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow TikTok dan juga Instagram gue di @indoride. Dan thank you yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.